sangat menentukan. Ya. Tuh, jadi ya, drafting quick. The game yang terakhir, mention 2 menit. Fnatic unik. Kick. Beneran siapa yang akan pulang? Dan Studio kembali lagi jatuh tangan Fnatic Onyx. Tigreal gak sih langsung ini udah pada intinya Tigreal. Siap. Langsung. Demi kemuliaan. Why? Dan Wagadi langsung menarik tangannya ke atas. Oh, kenapa lihat. Oke, menurutku pengambilan Nolan di sini terlalu pagi gak sih? Tapi nggak apa-apa. Tapi nggak masalah. Mungkin mereka ingin distract dengan adanya Nolan dan mereka dari para Fnatic untuk fokus ke arah Nolan. apa yang terjadi dengan If-nya diambil sekarang? Tapi oke, satu Beatrix kembali muncul. Mid laner bakal dibuka caster. Gue ngeliatnya Suns masuk ke utility lagi sih Om. Utility. Mungkin bisa di phase kedua juga kalau mereka memang mau. Dan gue lebih mempertanyakan tekniknya dulu nih, karena Tigreal kedua gitu bagus banget. Sekarang mau diulang kan nih, Tigreal duluan atau ada tank yang lain yang ditaruh nanti. Atau bahkan ya Fnatic Onyx ada chance juga kan sama Tigreal juga sekarang. Gue bisa mid lane sih. Oke, ini ada tim draft nih. Mereka udah jaga-jaga dengan hero-hero yang diamankan sama Kick. Dan sekarang selanjutnya Hylos dan juga Nolan. Ini masih banyak banget kemungkinan yang bisa terjadi. Kita bisa ambil dari gelarnya seperti Bully atau mid lane juga. Ya, Ya, bakal kan Hylos yang dengan Paladin. Oh, Untuk ngambil netherramnya, kita akan melihat dua netherram. Itu salah satu solusi sebenarnya. Ya, Paladin. Jadi Aboy juga masih punya kesempatan untuk bisa bermain dengan Netherlands. Sebenarnya kalau ngomongin soal Gift juga cepet loh ngilangin mode ghost dari Nether ya. Jadi ketika bukan Nether ya dikasih voice crystal. Tinggal pilih sekarang tapi Tapi ada perfect kalau soal If ya. Tapi kalian masih percaya ini nggak 2024? Ada ternyata. Biasanya If di game terakhir kalah. ini berdasarkan apa nih Om? Berdasarkan hasil yang aku lihat If. Oke, Lin. Di legend kita lain kemarin itu. Oh, dia lanjut lagi ya? Betul, kemarin. Takut Di gua. game terakhir, di game terakhir. Takut gua lagi ada Kalau apa? kalah, kita lihat aja. Apakah kelemahan sana? Kelemahan pasti ada. Oh itu, oh bilang ada kelemahan juga tapi dia gagal. Kenapa juga? Oh iya jadi. Iya. Tapi seenggaknya ya dengan pick Gift ini dia akan ban hero pick off-nya. Iya. Saja Bravo mungkin. Tapi gua akan bilang tetap akan ada yang muncul. Ya, ada cowok masih ada juga. Tigreal lagi. Oke. Oke. Ini sekarang dia kalau ada yang pakai perangko lagi, terus metode yang sama dijalankan, gak ada paralis, berarti gak ada yang bisa save. Ah, ya, ganti aja perang. Seenggaknya perangkonya hilang. Setidaknya akhirnya mereka sadar betapa mengerikan perangko dari seorang Kobo. Ya, tapi kalau kita melihat dari pick and ban yang di game sebelumnya, ada Tigreal dan juga ada Show. Dua ini itu masih bisa digunakan dalam Fnatic Onyx. Sangat bisa. Mungkin itu keberatan cara Chow bahkan. Ya. Entah di Kiboy, entah di Red terserah. Tapi Chow ini pick off-nya bakal jalan banget bareng sama Beatrix. Oke. Secara defensif memang kuat juga ya Tigreal-nya. Dynamic solusi terbaik. Yep. Ya lagi mereka ada di buka di atas. Ya, berarti agak serem sekarang Hah? buat Fnatic Onyx. Karena mereka harus ada jawaban dari Beatrix-nya kan bisa terjadi kejadian yang sama di game yang ketiga. Iya, gak ada backup dan Nasrid bisa nantang lagi. Ya. Buat defense in case gagal ya. Background defense-nya bakal kuat banget, jadi early-nya yang penting sabar. Oke. Tinggal frontline game ya. Mau jauh sama Grok? Drop, Kalau sama boleh, kalau pun Mino sih. Mino tuh. Mino karena Ringo terus nggak Mino nggak bisa keluar berarti. Masih kecil gua. Kalau cowok kayaknya ada gaji di salah satunya yang bakal keluar. Gua kayak daripada itu gua jauhin sekalian. Apa jawabnya? Sekalian. Daripada Oke. Kali ini dia sudah pick off ke hasilnya lagi. Cowok. Cowok tetap. cowoknya tapi lu. Cowok rokok juga cowok. Sebelumnya terakhir Fnatic. Wow. Benar-benar terlalu cepat. Tapi oke. Sekarang prediction time untuk game terakhir Wawa. Oh, man. Bisa banget nih. Kamu percaya ini berarti kamu udah pernah itu. Aku Fnatic. Oke, Oji. Deep Pop. Lead Kochel. Tentuannya. Oke. Onyx masih Fnatic Onyx yang memegang poin dan sekarang waktunya kita akan melihat game terakhir masih dengan kasus kita Awal dan juga Pabulo. Terima kasih Nevin, terima kasih Wawa, Oji dan juga Lim.
Sampailah kita pada game terakhir di malam hari ini. Pembuktian siapakah yang akan lolos menuju ke babak selanjutnya. Tapi Eldorado malam ini kira-kira yang menang Fnatic Onyx atau Geekbomb? Oke, teriakan sudah terdengar, tapi sekali lagi terakhir di malam hari ini, Eldorado mana suaranya? Wow, satu game penentuan match point untuk kedua belah tim akan menjadi jalan. Apakah jalan yang mulus ke babak selanjutnya atau jalan untuk dipulangkan? Karena lihat lagi sekarang Keyboy kembali dengan show-nya dengan permainan yang cukup agresif sekarang membuat dari Vincent. Harus lebih hati-hati lagi karena tabrakan sudah mulai terjadi. Karena dari set telah sebelumnya 2 Apple Tech yang dibawa dari masing-masing tim ya. Bagaimana mainkan dari Trail juga dengan fokus damage yang bisa dimanfaatkan oleh Keyboy kayak gini. Wah, luar biasa Keyboy. Hanya dengan menggunakan jet kundonya saya sudah berani untuk bisa mengacak-ngacak loh. Baru level 2 loh dia. Iya, baru udah diacak-acak karena itu masih pakai Trail lagi. Tangan 1, 2, 3, tutup. Wes, kunduran. Musnah. Waduh, itu belum ada The Way of Dragon soalnya. Sabar dulu Pak, ini pelan-pelan masih level 2 nih, masih menit 1 juga. Dan sekarang lihat bagaimana kali ini dari Cakira kembali. Karena masalahnya juga bisa jadi satu uji kemenangan ya tadi yang kita lihat juga ya. Tapi salah satu buat Reserve, 10. Pikir yang keempat Fnatic Onyx menyamakan keadaan dan Legend kali ini menjadi modal utama dari Hylos bisa membuat dirinya bisa memperkuat lebih banyak mana menjadi Yap, di area tengah. Coba lihat, Baloiski langsung saja ditarik, tapi masih ada Secret Hammer di dalam tubuhnya. Selamat lagi, lari menuju ke arah overcraft. lagi. Nanti sepanjang series ini, Uyu benar-benar kurang aja ya. Yap, berhasil langsung dipikir oleh beberapa player tadi Kisas. Dipaksakan untuk bisa menggunakan dari Nedora dan jadi kita sekarang sekedar hanya mendorong Keyboy ke tempat yang berbeda. Mereka masih berusaha untuk bisa menekan ke area dari Toto. Jadi riset ya harusnya ini membuat dari informasi. Oke, ada satu lagi ranking saya begitu baik dari konekan 3 player Keyboy. Berhasil mendapatkan Karabaloy. Malah sekarang Apoya walaupun sekarang Keyboynya harus merasakan hal yang sama di bagian yang berbeda. Ada Apoya berhasil dihancurkan walaupun Res harus menukar nyawanya juga ada sekarang. Dari Eldora menguji kesalahan jauh banget ke area belakang satu terakhir. Sans masih gagal untuk ditumbangkan bahkan Vincent yang menjadi korbannya. Dan Vincent mencoba untuk mengejar dapetin double kill ternyata dari Mr. Gaucha masih belum cukup. Sekarang bahkan dari Fnatic Onyx yang justru mengalami keuntungan Baloiski. Oke, Baloiski diajar dan tidak berkutik. Tidak berkutik sama sekali itu dia. Dengan adanya The Way of the Dragon yang membuat inisiatif dari Vincent benar-benar sekarang dalam posisi yang tidak tenang. Karena ada Keyboy yang selalu membayang-bayangi keberadaan kemanapun Vincent melakukan farming. Yap, ada Keyboy yang selalu hadir untuk menghampiri dan Retribution sudah digunakan. Yap, akan menjadi informasi tapi sebenarnya kalau dari Fnatic Onyx juga mereka punya momentum maker juga di tangan dari Res dengan Khalid. Ya mungkin dari game 1 sampai game 4 gak terlalu lama banget ya. Terus kita lihat bagaimana Khalid ini sangat-sangat impact di dalam satu buah team fight Raging Sandstorm yang sangat-sangat membuat dan Ifem kali dipaksa mundur lagi dari Vincent. Ini benar-benar gak dikasih celah sama sekali untuk bisa tenang melakukan farmingannya. Yang kita tahu Nolan itu farmingnya cepat. Tapi kalau kayak gini gimana nasibnya? Ini hero zoningnya masalahnya nggak cuma satu, Ul. Bukan Zoli. Zoning ini. Ini masalahnya heronya 2. Heeh. Khalid 1, cowok 1. CCTV semua itu. Tebel iya. Tebel iya. Ada damage iya. Iya. Jadi udah terlalu mengerikan nih dan ini Set, benar-benar pada dua Dragon dan dia dua tim pada juga dibuat Baloiski. Kini Baloiski dapat di tempat keluar dari Vincent. Again menjadi korban. dan Baloiski benar-benar caderan. Oke, Resya sendirian masih ada Keyboy yang berusaha ngebadanin rekannya. Dan kayaknya Baloiski di sini tidak cukup nyaman ya dengan Tigrealnya ini. Karena dia susah banget buat targeting. Dia benar-benar dipok terus-terusan dan sekarang lihat dari Res dipegangin oleh Eldora. Waduh. Res juga kayak memancing ya. Iya. Dia galaknya godek gitu. Sampai tempatnya hadir. Godek.
Tapi Turtle diamankan kembali oleh Fnatic Onyx. 2 Turtle menjadi tabungan yang cukup banyak dan replaynya kita bakal intip sedikit di mana Keyboy benar-benar gak segan-segan makan lagi depannya karena cewek. Setelah saat ini bisa membuat akhirnya ada follow-up damage yang cukup dan bahkan Vincent mau coba melakukan pertukaran tapi sepertinya damage-nya belum cukup sih dari Vincent. Wait, kembali lagi Vincent diusir. Levelnya sama dengan Res. Sementara coba lihat ada satu orang yang udah mulai mendekat lagi dengan CCTV kayak begini. Enak banget pemain Fnatic Onyx. Oke, Res, quick side gun di depan umum dan sekarang lagi satu yang pergi ke depan berbeda di mana Vendora dan sekarang masih gagal dengan 1. Flicker dan juga Implosion. Dan ternyata itu terprediksi sepertinya pergerakan Flicker Implosion yang bisa dihindari dengan cukup baik oleh Res. Membuat dari Geek Fam kali ini masih belum menemukan jawaban gimana caranya mereka bisa menculik setidaknya satu pemain dari Fnatic Onyx. Karena kalau lihat dari Resnya juga, di sini dia punya modal dengan belt yang buat dia semakin durable, berada di paling depan. Oke. Sementara di sisi yang lain loh, sementara di sisi yang lain Nathan masih butuh waktu. Yap. Cadera benar-benar diajar Res ya, mundur lagi di tornado sudah terlihat. Yap. Dan ini Keyboy ngeri-ngeri sedap sih ya. Dan kalau lihat dari Res, harusnya dari stack untuk Thunderbolt-nya masih belum terlalu banyak ya. Dan dari Saderanya hanya bermodalkan video level aja. Dan harusnya ini masih belum cukup untuk bisa mendeliver damage, apalagi menumbangkan hero-hero yang punya sisi besar kayak Keyboy, kayak Res yang bener-bener mainnya juga ke area milik dari Geek Fam. Yap, ya Vincent harus bisa nge-push lagi ke arah dari farmingan yang bisa dia lakukan karena dari sisi level juga sudah mulai tertinggal. Kayak level 10, Vincent level 9 dan sekarang udah satu player lagi langsung dilemparkan ditendang begitu saja. Dan reward animation ini dia ada Ram langsung saja melindungi rekan-rekannya dan bisa keluar dari satu kotak begitu menggunakan dengan sangat-sangat gampang. Dan itu dia komunikasi yang berjalan dengan baik. The Way of Dragon Raging Seto. Satu lagi raja dan apa dia hampir saja dan Aboy. Harus flicker ke depan berbeda hampir saja gak boleh takdir di sini. Guntruknya. Tapi Res ini benar-benar dia hadir sampai ke belakang. Hampir juga bisa terbangnya Aboy-nya dan itu dia jawaban mengapa adanya sosok para habis. Fight jangka panjang backupan dan perfect kalau diamankan oleh Fnatic Onyx. Yap, ini dia saat dia Sans dipaksa, Sansnya dikejar dan Sans berhasil didapatkan. Iya, tapi stacknya penuh sampai akhirnya Sans hidup lagi. Cepet banget dan itu ya unggulan dari para habis. Benar stacknya itu kebuat dari waktu spawnnya juga akan jauh lebih cepat. Dan Fnatic Onyx 5.600 gold itu jam. Radian Armor sudah mulai tergesit di dalam tubuh dari seorang Keyboy. Wah, serangan mental sudah dikerahkan oleh Fnatic Onyx. Ya, dan sepertinya dari damage dari nolongnya Vincent ini masih belum cukup ya, kayak Hunter Strike, ada Malefic juga. Ini benar-benar harus diperhitungkan kembali untuk delivery-nya karena akan ada permainan hitting yang bisa dibawakan dengan adanya Faramis yang bisa nge-backup. Yap. Oke, kalau begitu Keyboy berusaha untuk mencapai tapi langsung tersedot begitu saja. Didorong oleh Singer tapi dibalaskan namun untuk kali The Way of Keyboy tidak ke arah yang tepat dan Vendora. Mereka mencoba bisa maju, mereka mencoba bisa membalaskan tapi masih ada sekarang membuat Vendora pun langsung mengkilat dengan sangat cepat. Itu dia tendangan dari Keyboy yang ternyata terflicker oleh Maloiki sehingga tidak ke arah yang diinginkan. Dan kemudian satu buah research juga yang akhirnya terpancing. Upaya dari Vincent mau coba untuk dapetin pertukaran di Alternate Kill, gagal. Malah kembali Vincent yang terancam. Hei, Sasha numpang lewat. Oke, Vincent Guard membuat dari Res gak perlu buang waktu untuk recall. Dan kembali pressure kali ini dipegang oleh Fnatic Onyx dan belum terlihat bagaimana momentum yang bisa diciptakan oleh Maloiki. Ini Keyboy dipaksa untuk mundur. Mereka mencoba untuk bisa mendapatkan armor problem-nya. Ada satu lagi Ghost Fan yang dikeluarkan. Tapi sekarang Keyboy mencoba untuk bisa menendang lagi kayak dua saja. Mereka siapapun. Register drop dan connect karena 3 play dan sekarang waktunya pertempuran mulai terjadi lagi. Tidak ternyata. Mundur lagi semuanya. Oke, Maloiki memang berupaya untuk bisa buka momentumnya. Cuma belum ada target yang kena. Sampai akhirnya dibalikkan keadaan dengan Raging Sandstorm yang bahkan connect karena 3 orang sekaligus. Lord terbuka, ada recall kembali yang terlihat dan sepertinya Lord yang akan menjadi milik dari Fnatic Onyx secara mudah. Yap, dan harapan kembali
menjadi dan juga ditumpukan, tapi sekarang Veldora dikejar kembali. Ada yang drop dikeluarkan tapi mereka tidak bisa melakukan banyak hal. Hanya bisa melihat Veldora benar-benar dihajar habis-habisan. Iya, itu menendang kuda yang sangat-sangat tebal dan bisa langsung diinstan juga. Poin kill kembali ditabung oleh Fnatic. Vincent, numpang lewat Vincent. Menjadi satu hal yang sangat berbahaya. Vincent masih dikejar oleh Kairi. Satu terakhirnya harus satu lagi satu dan sekarang Vincent. What happened, Kick? Oke, karena Pak Vincent ternyata dia nggak sendiri, mungkin dia 2 orang ya. Tapi lihat lagi dari pergerakan 1v1 fighter assassin yang bisa kita katakan juga bersama dengan assassin pure. Ya secara durability ya memang jauh pastinya. Ini yang ngebuat akhirnya dari level pun yang unggul. Akhirnya Baloy! Again! Baloy! Really? Ada satu gocekan sepertinya yang benar-benar dilakukan oleh Fnatic. Onyx berkali-kali dan Lord akan hadir lewat atas. 3 kali. Yap. Implosion yang ternyata belum berhasil membuahkan sesuatu untuk Geek Fam. Mereka sepertinya sudah mulai terlihat bingung. Mereka terlihat buyar untuk apa jawaban yang mereka cari menunggu ke arah itu di late game. Apakah cukup waktunya? Karena Fnatic Onyx mereka nggak ngasih kendor sama sekali. Apalagi kira-kira dari ke belakang. Ini sangat-sangat terlihat jelas dengan adanya Chow dan juga Khalid. Oke, Kiboy selalu memaksa ya untuk bisa masuk dalam area defensive yang dimiliki oleh Geek, mencari informasi, memasang CCTV-nya, dan cewek satu Renner ditembakkan. Karena serba salah juga nggak sih Pak? Mau coba untuk buka momentum, tapi masalahnya ada Paramis yang bisa counter initiate. Kalau nggak buka ya dari tadi nggak ngapa-ngapain berarti. Jadi serba salah nih sekarang keadaan dari Geek Fam. Karena Paramisnya juga jadi perkara nih. Buat dari Baloyski agak ragu-ragu. Diplosion nggak ya? Ada Paramis nih. Buset deh. Udah quicksand gak perlu lagi tuh FP. Iya. Dan itu memotong waktu untuk pulang juga ya pastinya dari seorang Khalid. Oke. Korsil. Ada konsil yang dilakukan Secret Hammer tadi dari Baloy, tapi masih menabrak pinggiran dari tembok dan juga dinding yang ada di knockdown. Alright. Oke, dan Kiboy! The way of Kiboy memberikan cerita yang berbeda di mana Veldora sekarang masih berputar-putar di dalam tanah reward animation dan juga di animation di keluarga Vincent. Berusaha dengan Vincent tapi tidak berasa. Iya, ini benar-benar kayaknya dari Fnatic Onyx mereka bakal exploit semuanya. Dari segi jungle terlihat. Ini pun untuk cewek dia udah full item. Wait, ada seorang Cadera. Satu raya begitu menyakitkan tadi. Tapi seorang Cadera dia tidak dihabiskan dari Res. Berarti langsung dilumpuhkan. Namun mereka kehilangan satu gol yang begitu berharga. Veldora menyusul Cadera. Itu dia 2 pemain yang hilang, damage besar disumbangkan oleh cewek. 704. Sebuah KDA yang begitu impresif karena dia 12.000. Berbeda 4.300 dari gold leadernya aja. Ini baru jadi 3 item untuk Cadera. Sementara untuk cewek dan juga Vincent. Oke, satu terakhir. Kiboy hampir lagi. Itu hanya buang waktu aja walaupun memang gak ada follow up-nya. Membuat dari Lord bisa diamankan kembali 10.200 sekarang gap dari gold. Yang membuat dari Fnatic Onyx mereka akan mengawal, mereka akan memanfaatkan Lord ini harusnya. Terus, recall terus. Tuh. Recall sampai Terus saat ini 2148 ayo, sampai 2148 gitu. Ayo. Terus. 7 menit tuh. Iya, 7 menit ya. Ya berarti sampai menit 20 lah dia recall di situ ya. Ya, dan ini dia gila Sans yang akhirnya kita rindukan ya. Yap. Karena di regular season kita gak ngeliat hal-hal seperti ini. Betul. Saatnya kemarin kompak dikit ya. Ternormalisasi. Iya. Nah ini ke masukkan kodamnya lagi nih. Kodamnya recall. Masukkan Yurik ya. Iya. Tapi ini Returen sekarang bakal coba untuk ditabrak lagi dan cewek. Oke, percobaan dari Vincent. Gagal bisa mendapatkan karasan dari Kiboy. Mencoba bisa mendapatkan karasan Boy punya flicker. Akan seperti apa lagi kejadiannya? Dengan konsil yang sudah dikeluarkan. Siapa lagi yang menjadi korban dan coba dari Kiboy yang tak bisa masuk ke masih ada warna dari dalam 34 bulan dan mereka masih harus menahan untuk bisa menjebol pertahanan dari Kick. Dan again, Nathan menjadi satu jawaban bagaimana Geek Fam mereka bisa bertahan. Belum semudah itu bisa masuk ke area high ground dari Geek Fam. Tinggal Lord bisa di-clear dan juga tugasnya dibagi dengan cukup baik. Ada yang fokus ke arah atas dan Vincent dibiarkan di bawah sehingga tidak ada dorongan dari Super Wave Minion yang menginjak lagi nih ke area dari base turret. Yep. Veldora harus menjadi orang terdepan.
dan Baloy mungkin akan menjadi follow up untuk bisa melakukan eksekusi yang begitu baik kepada rekan-rekan dari ataupun lawannya Fnatic. Hanya saja Fnatic dari tadi gocekannya ampun banget. Bener-bener digocek dan kembali Rico San memancing pemain-pemain dari Geek Fam untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Terus Ini dia kesabet, ini Jukol, juri Rico. Kayak gitu jadinya. Oke, Haslong, karena sudah dimiliki oleh cewek, bakal makin susah kalau ditabrak semakin kuat kayaknya nih cewek. Udah lepas waktu juga, apalagi kalau lihat ada Winter Crown kali ini yang kena buat dari sosok Dres akan semakin kuat lagi. Boy, again the way of Boy. Berhasil tadi menjaga satu play namun untuk sekarang masih ada lagi dari orang yang menjadi dari kuota tapi meski tidak bisa melawan lagi Vincent yang pergi ke tempat berbeda dan juga ada Vincent yang sudah lagi kuota tapi Pandora balik arah mereka mencoba bisa mendapatkan salah satu play yang dimiliki oleh Fnatic tapi terlalu beresiko. Dan race-nya bagus banget, dia selalu tahu kemana target dari Raging Sandstorm yang benar-benar ngebuat ada Geek Fam. Mereka kalang kabut, mereka teracak-acak dari segi setup-nya. Di menit yang ke-16, Fnatic Onyx memilih untuk langsung harusnya secure ke arah Ward karena kebetulan juga Geek Fam hanya bisa mendapatkan main dan mereka bakal coba untuk paksa di fight. Pandora pede banget, Pandora berani bawa bahkan dari Kiki itu sendiri pede banget untuk bisa mengajar dari Fnatic di mana mereka tinggal jauh banget dan sekarang Pandora coba lagi bakal belakang sendirian saja tanpa ada yang bisa menemani kanan dirinya. Mereka mencoba bisa maju kembali, walknya benar-benar keras tapi cewek satu Wesker merubah segalanya. Berjalan memasuki rumputan ternyata cukup menjadi ancaman. 2 hit Wesker, cewek-ceweknya Wesker yang benar-benar dibuat dari Vincent hilang seketika. Calvin Wesker. Wow. Kadang juga bisa Calvin, wow. Seperti ini 10 kill yang ditabung. Bagaimana tidak damage yang benar terlalu besar. Blade of Despair, Malefic Roar, Hunter Strike dan juga Heptasis Penetration maksimum yang bisa dibikin membuat dari sosok dari cewek ini damage-nya udah gak main-main lagi. Ya untungnya sekarang Cadera itemnya udah penuh nih. Setidaknya ini pun bisa ngedongkrak lagi nih damage yang dimiliki oleh Geek. Hanya saja Fnatic Onyx semuanya sudah dalam keadaan stabil. Ya, oke. Dan pertanyaannya adalah kembali, apakah Hylos dan juga Tigreal ini bisa nahan di depan sampai Caderanya bisa free hit? Yap. Ada satu Glorious Power dikeluarkan sementara Kiboy. Siapa lagi yang menjadi korban coba dari Kiboy? Masih benar-benar yang mengalahkan sangat-sangat dalam. Kiboy sendiri akan keluar kembali. Akankah ada satu orang yang mau tendang lagi rusuknya? Tidak ternyata. Tidak ya. Lordnya juga masih bisa di defense saja, menunggu super wave video. Hei, Satya kehilangan cukup banyak HP tapi Sans masih selamat. Karena ada Purify ya. Jadi ada Purify juga yang kebuat dari Oke. Tapi lihat lagi dari base turret yang masih tersisa. Super wave minion kali ini sudah tidak muncul di arah tengah dan juga bawah. Tinggal Fnatic Onyx kembali. Mereka punya PR. Gimana caranya untuk bisa melakukan endgame? Yap, dan mereka masih ingin lebih. Wow, cukup pede ya tadi Cadera langsung majuin trofi aja ke depan. Iya, tapi sekarang udah cukup panas. Iya. Belasan detik aja paling sekitar 13 Ini bentar lagi juga ready lagi nih trofinya. Tapi ya gini lagi dari Fnatic Onyx yang masih belum menemukan jawaban gimana caranya untuk bisa mencuri. Ini karena tugasnya nyulik Cadera. Tapi Cadera punya Purify dan dia trigger dulu di salah satu. kita juga tahu apa semuanya terakhir nanti akan dijual oleh Cadera. Kita sepatu dari kita. Mungkin bisa ke arah Winter Crown biar makin aman aja. Yap, sejauh ini masih dengan sepatunya. Masih ya, ada Warrior Boot di sana. Masih kembali menginjak ke arah late game 4. 12.000 gold lead dari Fnatic Onyx tidak menjamin mereka bisa end the game. Karena hal-hal seperti apa yang tadi dilakukan sama Geek Fam adalah dengan sabar. Yap. Mereka menunggu, mereka menanti display yang akhirnya bisa dipanis dan convert menjadi kemenangan yang sangat-sangat mahal untuk mereka. Karena perlu diingat ini adalah match point untuk kedua belah tim. Satu game yang menentukan lanjut atau pulang. Oke, 25 pertemuan sudah mereka lakukan sebelumnya, termasuk dengan ini 26.
Dengan statistik sebelumnya 22 kali dimenangkan oleh Fnatic 3 kali. Tapi kali ini masih ada kesempatan sebenarnya untuk Kick bisa menambah poin kemenangan mereka. Tapi kesempatan yang jauh lebih besar dimiliki oleh Fnatic untuk menutup game ini mendapatkan kemenangan bagi mereka pula. Ya konselnya tadi udah dibuka sih sebenarnya juga. Bahkan kali ini Black Armor apakah akan menjadi jawaban. Jangan lupakan ada Haslow yang menjawab Black Armor tersebut dari cewek. Dan memang nggak dieksekusi dengan begitu cepat juga. Masih ditarik ulur karena Fnatic juga mereka agak sedikit ragu-ragu karena ada Balowski nih yang bisa menciptakan momentum dengan implosionnya yang bahkan udah siap dengan trigger dan immortalnya. Yep. Sudah terlihat beberapa pemain sakit banget Veldora sudah aja tapi habisan. Veldora hilang ketika Baloy harus mundur tapi Cadera terjebak Entropy dikeluarkan. Oke. Dan Valorant kayaknya bener-bener udah bakal tahan. Saja, tapi sesaat lagi Sans akan hadir kembali. Dan itu dia kenapa Paramis menjadi pilihan. Di saat ada pertukaran nyawa, Sans menjadi hal yang tidak cukup adil. Karena dia akan spawn lebih cepat, dia akan bisa join the fight lagi. Dan untungnya apa? Netherlands nggak ke-trigger. Yep. Sudah masuk 20 menit lagi dan lagi tidak berasa. Kita melihat bagaimana pertempuran Kiboy diusir jauh banget Cadera sangat berani dan sekarang waktunya Vincent bisa mengajar karena Kiboy immortalnya hilang tapi Kiboy pun masih berhasil kabur ke tempat yang berbeda. Oke, perlu berhati-hati. 10.000 gold hit bisa saja terenggut seketika. Karena kalau lihat dari Icon juga mereka lane jauhnya lumayan oke. Yep. Mereka unggul loh ya dari segi wave minionnya juga dan menunggu lagi dari Fnatic Onyx yang akan dipanis karena kayaknya Ifem nggak bisa sih buat gerakan duluan. Mereka akan reaktif aja, mereka bakal counter initiate. Karena kalau inisiasi duluan, paus dan Paramis akan jauh lebih besar untuk bisa mengembalikan keadaan. Cewek ke spot tadi posisinya terbakar sudah tubuhnya Sans juga merasakan hal yang sama Boy. Boy harus lebih berhati-hati dengan tidak ada immortal dalam tubuhnya nih ya. Dan Cadera memulai damage-nya. Itu dia bom yang sudah mulai terasa juga. Oh, Oke, ada satu lagi Sandro, tapi Roman Blade dikeluarkan pula. Dan ada Nedouan kali dicoba oleh beberapa pemain yang sudah mulai turun di dalam. Satu kotak yang begitu berbahaya. Kiboy yang mencoba mencari celah bisa menendangkan satu Blade, tapi tidak ada yang tumbang sejauh ini. tidak ada yang tumbang tapi upaya The Way of Dragon dari Kiboy ternyata berhasil digagalkan. Rister satu persatu juga sudah mulai hilang dan Fnatic Onyx mereka terdistract dengan adanya wave jauh nih yang benar-benar dimenangkan oleh Kick dan udah mulai ngomong harusnya. Yap, bagian bawah kali ini sudah terlihat apabila mereka ingin melakukan sebuah serangan mungkin inilah waktunya karena Netherlands masih belum ada. Kiboy Dan Kiboy hampir saja. Konsil sudah terlihat siapa yang menjadi korbannya. Mereka cukup sabar lagi. dan konsilnya bukan buat inisiasi. Konsilnya buat menghindari Bennett Rage tadi. Nambahin momen, Bennett Rage akhirnya nggak kena dan Rage akan mengincar lini belakang harusnya. Oke, mereka berusaha untuk bisa mendobrak lagi ke arah Lord tersebut. Let's see akan seperti apa. Ya dan ini juga wave bawah nih udah mulai pelan-pelan ngedorong lagi Winter Crown. Sekarang sudah selesai untuk Aboynya, dia akan semakin super safe. Woi, Kiboy, tapi terakhir Kiboy. Hampir saja Kiboy menjadi korban di dalam satu setup tersebut. Yap, dan penumpukan minion tadi mulai terjadi. Mau nggak mau, salah satu memang harus pulang. Dan siapapun yang show kali ini harusnya dibuat dari Ifem mereka cukup pede untuk commit all in terhadap Lord, tapi enggak. Karena kayaknya nggak dilanjutin. Sekarang ada race yang kembali akan terjadi garda terdepan. Oke, bagaimana ada Vincent clear lagi dari sekarang. Tidak ada satu dua yang tidak kembali di belakang bisa dapat ke depan Boy. Kehilangan di portalnya satu tapi belum bisa mereka mencoba untuk bisa mengajar bagi pemain-pemain yang bikin lebar dari mana balas kini hancur tapi Res juga menjadi korban satu untuk satu. Dan di saat immortalnya pecah masih ada implosion yang tadi sempat dikeluarkan oleh Balowski. Sehingga setidaknya ada beberapa pemain dari Fnatic Onyx yang sulit bergerak. Dan berarti ini menandakan Lord tidak akan dieksekusi dengan secepat itu. Masih menunggu lagi dalam ke depan. Res dan juga Balowski untuk hadir kembali. Yap, cukup dari mereka. Ada Veldora yang harus open map. Cadera, Kapten Dani, satu entropy yang dia miliki Kairi sudah menampakkan wujudnya. Vincent bergerak dulu ke arah yang berbeda. Ya, bakal coba untuk jalanin atasnya dulu. Sementara kali ini Kiboy akan mencari keberadaan dari Vincent harusnya. Oke, mereka mencoba untuk menekan menendang lagi Aboy ke tempat yang berbeda, tapi Lord yang berhasil didapatkan oleh cewek saja. Berhasil didapatkan bersama dengan Kiboy, menjadi keuntungan kali ini untuk Kick. Ya memang sebenarnya saatnya udah muncul lagi, tapi ini ngebuat harusnya Lord yang akan muncul dari Fnatic Onyx tidak akan bisa mereka maksimalkan karena kembali ada jawaban dari Hydro Defense mereka
Cakdera dengan Nathannya. Bahkan item terakhir miliknya adalah Wind of Nature. Oke. Wind of Nature dengan banyaknya physical damage yang berbahaya yang dimiliki oleh Fnatic Onyx ya. Jadi inilah pilihan yang tepat untuk ya. Karena kayaknya untuk siap nantinya beradu bersama dengan Suyo ataupun dengan ceweknya juga yang sekarang udah mulai jual beli item lagi nih ya. Tapi nggak ada defense sama sekali nih kebetulan dari cewek. Nggak ada Wind of Nature, nggak ada Immortal, nggak ada Winter. Benar-benar ngandelin positioningnya aja nih. Percaya kepada frontlinernya. Ya, flicker dan juga tactical reposition itulah yang menjadi satu hal yang bisa menyelamatkan dirinya. Sementara Lord dengan begitu cepatnya langsung menghilang tanpa ada backup terhadap Lord tersebut. Ya itu dia keputusan mahal dari Fab. Mereka merelakan Lordnya, tapi setidaknya tidak ada 5 pemain yang lainnya. Sehingga Fnatic Onyx mereka nggak bisa mengawal Lordnya secara maksimum. Dan masih bisa di defense lagi. Tadi menit berapa? Tadi terpanjang 30 ya? 30. Nah ini 25 dan akan terus Dan bergerak. akan terus berjalan lagi ya. Oke. Masuk menit ke-25 sudah. Akan sampai mana ini nanti ya? Karena bicara tentang high ground juga kuat. Late game insurance juga ada. Apalagi nantinya untuk Veldora akan semakin durable. Dan Baloyski ini lagi cari momentum seperti apa yang akan bisa diciptakan di Brain Baloy yang akan menjadi satu ujung tombak dari Game Fam. Nih, udah mulai berkumpul ya sekarang. Dari Gig itu sendiri mereka akan berjalan bersamaan selalu. Selalu ya. Cuma Aboy pun udah harus berhati-hati dari sisi positioning. Kenapa? Karena tadi sudah nampak ya. Keyboy bisa sampai ke arah Aboy. Bisa nyampe ya. Bisa nyampe loh tadi dua bracket. Iya, tapi kayak bener-bener itu di area yang bener-bener rame gak sih? Ternyata dapetin satu dan sekarang masih kembali tenang. Lord Evil selanjutnya akan menjadi penentu. Berarti ini udah muncul Lord kelima ya? Wow. Oke. Akan seperti apa lagi? Lord kelima. Sesaat lagi pun akan muncul Keyboy. Siap untuk bisa mencari informasi. Ya ini bener-bener harus target Caderanya sih, tapi susah banget. Cadera aman, dia punya trofi, dia punya Verify juga. Oke, penumbang masih bisa dikantongi, bahkan tidak men-trigger ke arah satupun retribution dari kedua belah tim. Dan Lord sudah muncul. Mereka harus clear wave minion. Lalu mereka harus bergerak menuju ke area dari Lord. Yap. Dan sejauh ini kayaknya melihat dari Geek Fam mereka cukup pede dengan adanya 2 base turret yang berdiri juga. Karena kebetulan lane yang lemahnya nih di atas ini dekat sama Lordnya sehingga masih bisa dikontrol perlahan-lahan juga. Dan Lordnya ini masih diintip dengan adanya Veldora, dengan adanya Reski juga. Tapi ini ngebuat dari Geek Fam mereka udah lumayan harus lebih mengontrol lane jauhnya. Karena udah mulai dorong tadi. Yap, ini dia waktunya untuk melakukan pertempuran. Kenapa? Karena untuk Nathan yang masih jauh banget di tempat yang lain. Masih butuh waktu untuk pergerakan dari Cadera. Bisa melakukan damage namun Res tertangkap basah. Masih ada Winter Crown. Bahkan sekarang ada Ron Raja pun masih bisa flicker dan masih bisa selamat bermain tumbang sejauh ini. Dan Sans dikejar habis-habisan. Yes, dan Veldora juga tuh mati Kairi. Oke, Kairi hampir saja 1v1 situation didorong tadi oleh Baloyski tapi tidak kena. Oke, ini keadaan juga akan semakin panas lagi karena upaya untuk bisa menumbangkan Veldora sekarang udah nggak semudah itu. Ada Immortal, ada Burn Pathway juga untuk kabur dan sekarang masih lengkap kedua belah tim. 5 pemainnya akan kembali memunculkan dirinya di area Lord. Yap, dan sekarang Geek mereka sepertinya jauh lebih pede untuk bisa mendapatkan lawan tersebut. Mereka serang duluan. Ada satu pergerakan dari Keyboy. Gagal sepertinya untuk bisa melakukan jet kuda dan juga wave dragonnya. Tapi Res berserta dengan Keyboy. Mereka mencoba untuk bisa mendekat lagi ke arah Lordnya. Oke, masih diulur lagi ternyata. Diulur lagi. Diulur lagi. Oke. 29 menit sekarang 40. Yap, ini dia. Eldorado, kira-kira game ini akan berakhir berapa menit? 30 menit? 40 menit? 50, buset ini nambah banyak ya. Tapi ini benar-benar keseruan yang sangat luar biasa juga, intensitas tinggi. Melihat ini adalah kesempatan terakhir untuk kedua belah tim. Go big or go home, benar-benar dipertaruhkan di sini. Benar-benar jadi bait aja dari tadi. Ditarik ulur lagi, di setup ulang lagi, dan Keyboy sekarang kayaknya udah mulai kesulitan untuk nge-pick off. Bahkan lini depannya ini nggak akan bisa diirisan karena pergantian item, apalagi dengan adanya item-item defense yang udah mulai selesai juga.
ini jadi pengaruh yang sangat-sangat besar pastinya. Oke. Dan Cadera, selama Cadera mungkin masih berdiri bagian belakang dengan menghantarkan damage, ya mereka masih aman banget loh. Masih aman banget dari gigi. Namun, pemain-pemain dari Panathinaikos mereka mencoba bisa menendang lagi karena satu player di mana pastinya masih ada kehabisan. Immortal hilang, harus jalan dari Darurat sesuatu lagi ketipu yang mengatur yang melingkar ke tempat berbeda. Ada Res, kehilangan Immortal dan Sans berhasil dirubuhkan. Oke, Sans, tapi 5 detik lagi bakal muncul. Sebenarnya nggak masalah, Magic Sentry telah diaktifkan juga dan Baloy 3 tumbang. Vincent masih punya Immortal, bahkan Baloy-nya pun masih punya Immortal di dalam tubuhnya yang tidak terpecahkan secara mudah. Kembali lagi menjadi reset dan 30 menit 30 menit ini. lagi nih ya. Siapapun yang tumbang di sini, di luar dari Paramis dengan 1,5 mungkin cukup banyak, ini akan sangat-sangat lama respawnnya. Benar. Dan ini dia penentuan Yap. award yang akan dikontes harusnya. Oke, mereka berusaha. Ada satu wave ini yang akan dibersihkan terlebih dahulu. Namun dengan ada konsil dan juga mulai terkena dengan trofi bola di keluar mereka berusaha bisa mendapat lagi karena orang tersebut. Siapakah yang akan mendapatkan lordnya? Karena Kiboy sudah mulai berdekat di tempat yang berbeda. Untuk ceweknya sendirian, Kiboy yang mulai maju ke bagian depan tapi Blossom! Dan Lord menjadi milik dari Kaini. Namun sekarang dari pergerakan Ipnya masih sempat untuk bisa pulang. Yes, dan pertukarannya adalah kembali Kiboy yang hilang. Berarti Lord yang berjalan nantinya hanya akan ada 4 pemain dari Panathinaikos dan perlu dicatat. Cadera gak tumbang. Berarti harusnya defensif masih bisa dilakukan oleh Geekfam. Yap. 4 melawan 5 dengan damage yang sangat besar sekali dari Cadera. Wow. Dan ini masih menjadi satu titik gak sih dari Panathinaikos? Kalau Kairinya tumbang, ini bakal bisa selesai. Yap. Kayak tadi dengan 13 poin skillnya juga. Dan begitu pun dari Geekfam. Kalau Caderanya tumbang, ini bakal bisa jadi selesai juga. Apakah ini akan menjadi momen terakhir? Kita lihat saja Boy. Harus mundur sedikit sementara Vincentnya kehilangan cukup banyak di dalam tubuh dan sekarang Baloy hampir terjebak tapi Veldora hadir kembali dengan satu glorious pathway-nya Aboy. Ditembak tapi tidak bisa dan Lord kembali hilang dan game masih berjalan. Dan Geekfam, mereka menolak pula. Mereka masih bisa bertahan. 32 menit. Game masih berlangsung. Kembali Panathinaikos, mereka punya kesulitan untuk bertemu dengan Nathan yang bisa mempertahankan high ground mereka dengan sebegitu kuat dan sebegitu cepatnya. Yap. Menjadi PR yang sulit ya untuk Panathinaikos ya. Finishing yang sangat-sangat sulit mereka gapai dengan adanya Nathan kayak begini. Sangat sulit. Belum lagi Res yang kemungkinan berkali-kali tadi juga udah kehilangan immortalnya. Berarti dia akan semakin rapuh lagi untuk bisa masuk dalam area defensif dari Geek. Alright, oke. Ini benar-benar kayaknya hampir semua orang deg-degan ya kayaknya ngeliat bagaimana momen-momen yang terjadi karena aku udah penasaran bakal terjadi apa dalam waktu ke depan. Siapa yang akan lebih berani nanti kalau bisa melakukan inisiasi. Karena kalau bicara tentang inisiasi, Kiboy, no target, Ya, Motion, targetnya bisa banyak. betul. Tapi continuousnya, Panathinaikos mereka punya Raging Sandstorm dan itu kombinasi yang harusnya bisa dijalankan atau setidaknya nge-trigger dulu nih Purify dari Cadera. Tuh pada ngeringis semua itu mukanya tuh pada deg-degan semua tuh mukanya tuh. Gimana lagi ya? Lama banget kata dia ya. Bukan deg-degan ini mah berapa lama mereka deg-degannya itu. Ya 33 menit diberi ketidakpastian. Lah, iya itu coba lihat tuh. Kakak Pudel udah doa banget itu. Tuh, lihat. Ya ampun. Kamu terspot kamera kakak. Hey. Langsung berdoa. Hey. Nah ini dari deretan coach kita yang lagi deg-degan juga ya. Lagi deg-degan juga tuh lihat tuh. Kocep. Mars di belakang ntar lagi nepok itu konsep. Bang turun depan ya. Enggak. Beda. Enggak naik atas. Enggak. Kayaknya juga pasti lagi kayak aduh gimana ya gitu kan. Lagi harap-harap cemas tapi ya kembali 33 menit gamenya masih berlangsung sepanjang FPL Indonesia. Game terpanjang itu Bigetron Rebellion di playoff season 11. Web, ada konsel terdengar halo. Iya, 43 menit. Dan ini akankah menjadi rekor baru lagi? Karena ternyata inisiasinya hanya menjadi seri ancaman aja, Pak. Iya. Belum ada inisiasi lebih lagi. Dan sekarang keadaannya berbalik, Lordnya ada di bagian bawah, sementara Wave Minute bagian atas ini akan menusuk banget area pertahanan yang dimiliki oleh Geek. Oke, Gold udah gak akan jadi pengaruh kali ini. Tapi ini menandakan juga bahwa keunggulan yang dipegang sama Panathinaikos bakal coba untuk dikejar nih. Di proses cek karena beberapa player akan mereka bisa untuk maju ke dalam sekarang. Pemain Panathinaikos karena tertinggal beberapa player bagian belakang saja. Menjadi portal ke, tapi saat terakhir dan saja pun ada 34 detik kali ini. Dan
Efeknya masih belum terlalu banyak. 30 detik itu adalah waktu yang cukup untuk Geek Fam bisa eksekusi terhadap Lordnya. Dan apakah akan ada kontes? Oke, Kairinya diusir jauh banget tapi Res mencoba untuk bisa menekan masuk dari Kiboynya. Mereka nekat saja. Mereka mencoba untuk bisa menghancurkan bagaimana pertahanan yang akan dibangun oleh pemain-pemain dari Geek. Satu terakhir, dan Kairi again. Walaupun sekarang Res menjadi korban lagi. Dan lagi, Lordnya didapetin fanatik Onyx tapi selalu menelan korban. Dan Geek Fam, mereka akan tabrak paksa harusnya ke arah satu buah inner middle turret. Tapi ternyata tidak, diurungkan niatnya. Cukup berbahaya dan kembali. Ternyata Lordnya pun harusnya ini bisa di-defend kembali oleh Geek Fam. Wow, retribution again berhasil didapatkan oleh Kairi, luar biasa. Oke. Oh, season 14 ya. Ini new record di season 14. Yap. Selama di season 14. Tapi untuk sepanjang MPL ID masih belum 43. Yap, ini baru di season 14 aja ya. Iya. Oke. Ini Cadera masih lihat. Caderanya nggak tumbang. Lord mau didapetin 20 kali juga kayaknya aman aja. Betul. Gimana coba mau di clear-nya? Cepet banget, mau di follow up juga susah. Apalagi yang gue pikir dari fanatik Onyx susah naik ke high ground-nya adalah 2 base turret ini yang masih berdiri. Oh itu Lord keluar gue udah malas. Ini gue di-prank lagi nih. Ntar dulu apa banget, latan dulu banget. Dan sesusah itu memang menculik keberadaan dari Cadera yang cukup aman menjadi satu penentu juga dan kunci kemenangan harusnya dari Geek Fam memang ada di Cadera. Dia bisa nahan, dia bisa melumat juga Res dan juga Kiboynya. Dan kembali kali ini setup defensif dari Geek Fam. Yap, dan Lord sekarang akan ada di atas kembali. Yap. Dimana pemain-pemain dari Geek bisa lakukan defensif mungkin akan jauh sedikit lebih aman. Akan jauh lebih aman juga. Oh, Wait, didorong scrapper tapi masih ada Sunpo tadi kayaknya yang membuat Kiboy pun masih selamat. ya udah dikit tadi di situ ya. Sama-sama kaget kayaknya Glorious Pathway. Yap, itu dia Glorious Pathway dikeluarkan dan Banner Wedge sudah terlihat juga. Itu Glorious Pathway bukan buat inisiasi sih, lebih ke ngusir aja. Ngusir aja. Sampai akhirnya purple buff-nya juga bisa diambil lagi nih oleh Geek Fam. Dan gold benefit yang udah mulai terkuras nih sekarang. Berarti nanti mereka kembali punya kesempatan untuk bisa melakukan comeback. Karena sejauh ini dengan kesabaran mereka, dengan kehati-hatian ini, game ini bergulir jadi makin panjang. 37 menit Pak Bro. 6 Lord sudah diambil oleh Fnatic Onyx. Tapi nggak bisa end. Tapi belum bisa mendobrak juga. Iya, kuncinya selalu ada pertukaran dari Geek Fam. Ya. Dan juga Caderanya yang tidak tersentuh. Oke, Cadera cukup berani tadi sepertinya untuk bisa mendorong ke arah weapon yang ada di area. Ya ini deg-degan sih ya, kita nih udah ganti-ganti item lagi, bahkan Twilight Armor juga sekarang udah dipegang oleh Chow dan juga Khalidnya. Tapi melihat dalam 13 detik, Lord Evolve yang kesekian akan segera muncul. Berarti menjadi Lord ke-7 di Eldorado, Pak. Buset deh, Lord ke-7. Oke. 7 kali ya Lordnya akan datang nih ya. Ada satu lagi. Real One Manipulation dikeluarkan, Glorious Pathway dikeluarkan. Tapi masih ada serangan dari Asuna untuk bisa sedikit membombardir bagaimana defensif dari Geek. Dan saat tadi ke-trigger Purify sih. Itu jadi informasi yang cukup pastinya. Tapi Kiboy, Oke, Kiboy mencoba bisa menendang tapi itu adalah Veldora. Terlalu tebal. Ada lagi Sandra mencoba untuk bisa menyerang di bagian belakangnya dan sekali dua saja. Masih ada lagi dari Web yang akan menyelamatkan rekan-rekannya dan sekarang bergerak dan bikin mereka masih selamat. Namun saatnya masih mendorong mundur dan Cadera tertinggal menjadi orang terdepan tapi untungnya Cadera masih bertahan juga. oke, belum ada kill yang bertukar. Masih bertahan dengan masing-masing kelima playernya juga sehingga kali ini Fnatic Onyx mereka cukup ragu-ragu untuk bisa komit ke arah Lordnya karena lihat Geek mereka bakal paksa tabrak balik. Oke, ada Glorious Pathway dikeluarkan kembali. Dan perang seperti yang mereka tahu. Aboy, Demi seperti mendagang Cadera. Ada Entropy sudah. Iya, ini benar-benar targetnya adalah Sars dan Sars. Hero yang bisa counter initiate, hero yang bisa nyelamatin benar-benar ditarget dari tadi oleh Geek Fam. Dan kembali lagi di menit hampir 40. Lordnya pun hanya menjadi base belakang. Yap, itu dia. Wave minion bagian atas ditahan kembali. Guna untuk bisa mereka pupuk nih, mereka tumpuk lagi dari wave minionnya. Reset lagi, konsil. Oke, ada konsil dan ini dia waktunya dari One Man Race dikeluarkan sudah.
Dan mereka kembali berhasil untuk bisa kabur dari area tersebut. Tapi memang kayaknya dari ancaman aja sih. Mereka nggak mau yang terlalu overwhelming. Mereka mau milih untuk men-trigger. Aboy tertangkap basah Aboy. Akankah Aboy berhasil selamat tapi Bloodshed dia berhasil mendapatkan Alex. Tanpa berhasil untuk bisa mengeluarkan arah Nedway untuk bisa melindungi rekannya. Dan itu dia satu buah flicker yang dikeluarkan oleh Aboy membuat dirinya selamat. Res menghilang. Kehilangan sosok provider dari Fnatic Onyx membuat dari Geek Fam harusnya mereka punya kesempatan yang jauh lebih besar untuk bisa mengontrol bagaimana Lord bisa dieksekusi. Namun lane atas masih menjadi PR tersendiri. Oke, ini dia 60 detik sekarang sebelum respawn kembali. Pak, ini kita udah 40 menit, Pak. Oke, 40 menit lanjut nggak apa-apa, 50 menit, 60 menit, gas! Gas! Gas terus! Ambilin baut dulu nih, rahang gue udah mulai goyang lu. Godek, tergodek. Iya, rahang godek itu. Tapi Lordnya, Oke. benar-benar akhirnya bisa di take over sepenuhnya oleh Geek Fam. Nah, tapi kali ini mencoba bisa mendekat ada Cadera yang cepat pada sekarang waktunya untuk keluar berhasil diamankan oleh Bobo baik kali. Kick dan mereka berusaha untuk bisa pulang secara bersama-sama. Ya, mereka gak overcommit Lordnya karena kebetulan juga langsung muncul di detik 43. Lord Evo, bahkan tidak ada yang tumbang dari Geek Fam. Res masih 20 detik lagi untuk menunggu dirinya spawn. Dan pengawalan terhadap Lord sekarang telah dilakukan oleh Geek Fam. Oke, tapi di area atas ada satu penghancur konsentrasi yang memang sudah dilakukan pula oleh Kairi. 1v1 situation, coba lihat. Kairi yang masih berhasil pergi, tapi Vincent jauh dari rekan-rekannya. Sabo tahan dari Amin. Sudah dapat satu besan yang sudah berhasil dihancurkan. Fedora pasang pada darah Cadera. Dengan trofi yang sudah dikeluarkan pula Kairi. Kehilangan coba Amin, dilanjut pula, tapi